Ya, kali ini saya akan mereview satu buah smartphone yang bisa jadi bersejarah nih guys untuk brand Infinix. Pasalnya Infinix Zero 5G ini adalah smartphone pertama yang menggunakan chipset MediaTek Dimensity 900 yang berarsitektur 6 nanometer dan juga support dengan jaringan sinyal 5G yang diluncurkan oleh Infinix di tahun ini. Nah, penasaran seperti apa smartphone-nya? Yuk kita bahas. Halo guys, ketemu lagi bareng saya Iksan. Oke, di tangan saya ini udah ada Infinix Zero 5G-nya. Dan smartphone ini hadir dengan membawa konsep desain terbaru dan berbeda nih dari smartphone Infinix kebanyakan. Meskipun beberapa orang menyebutkan kalau desain yang dipakai ini mirip ya dengan smartphone flagship dari brand sebelah. Tapi tetap harus diingat ya guys, kalau mirip itu bukan berarti sama. Nah, untuk konsep desain ini sendiri, Infinix menamakannya sebagai konsep unique curve design yang menampilkan desain ramping dengan lengkungan halus pada sisi kiri dan bagian kanan back covernya. Belum lagi finishing glossy pada back covernya ini membuat tampilan dari smartphone ini terlihat elegan. Dan meskipun terlihat mengkilap seperti kaca, tapi material bodi yang dipakai ini masih berbahan plastik atau polikarbonat. Untuk urusan layar, Infinix Zero 5G ini dibekali panel layar IPS dengan luas 6,78 inci beresolusi Full HD+, yang mana kalau dipakai kayak kebutuhan nonton, layar dari HP ini tuh udah bisa kasih pengalaman yang sangat baik. Warnanya vivid, kontrasnya pas, dan yang paling penting sangat nyaman di mata. Apalagi layar HP ini udah dibekali fitur refresh rate layar tinggi hingga 120Hz. Yang pastinya untuk kalian nih yang hobi scroll-scroll sosmed atau bermain game, ini bisa dapetin pengalaman penggunaan yang lebih smooth lagi. Sementara untuk performanya, chipset MediaTek Dimensity 900 ini udah ngebut nih guys kalau mau diajak main game. Dipakai buat main game Mobile Legends, udah bisa dapetin settingan grafis yang high dengan refresh rate-nya ultra. Walaupun memang sayangnya untuk settingan grafis ultranya belum ter-unlock ya guys di smartphone ini, tapi jujur pengalaman bermain dari Infinix Zero 5G ini udah bagus banget guys. Lancar dan jarang sekali terjadi frame drop. Dan yang terpenting, tangkapan sinyal dari HP ini tuh udah sangat lancar guys. Dan ini berkat teknologi Wi-Fi 6 yang disematkan di smartphone ini. Nah, lanjut waktu dipakai untuk main game PUBG Mobile, saya bisa dapetin settingan maksimal di HDR Ultra. Dan dari pengalaman saya mainin game ini, baik di settingan grafis HDR Ultra ataupun smooth ekstrimnya, keduanya sama-sama masih bisa kasih pengalaman bermain game yang sangat baik. Dan jujur, saya jarang sekali ngalamin frame drop yang berarti nih guys, saat mencoba bermain di kedua settingan grafis tadi. Oh ya, buat kalian yang suka pakai mode gyroscope, Infinix Zero 5G ini udah terbilang nyaman untuk gyroscope-nya. Kerasa lancar dan juga minim delay. Nah, sedangkan untuk dipakai buat main game Genshin Impact, sayangnya settingan grafis defaultnya itu hanya ada di settingan low 30 fps aja nih guys. Dan selama saya pakai main game ini, saya cukup nyaman ya guys, meskipun masih kerasa ada frame drop saat lagi ngeluarin banyak animasi skill gitu. Ya bisa dibilang cukup playable lah buat kalian yang beli HP ini dan suka buat mainin game Genshin Impact-nya tadi. Oh ya, untuk hasil tes Antutu benchmarknya sendiri, Infinix Zero 5G ini bisa kasih skor yang terbilang tinggi nih guys untuk ukuran smartphone di kelasnya. Karena bisa hasilin skor Antutu benchmark versi terbaru di kisaran 477 ribuan. Dan hasil ini cukup membuktikan ya kalau performa HP ini tuh udah nggak perlu kalian raguin lagi guys. Nah, sementara untuk softwarenya, HP ini sudah dibekali XOS versi 10 dengan basis Android 11. Meskipun bukan berbasis Android 12, tapi udah bisa menjalankan fitur extended RAM hingga 5GB. Dan ini dikarenakan teknologi yang dipakai sudah LPDDR5 plus UFS 3.1 untuk teknologi penyimpanannya. Yang mana ini sangat memungkinkan HP ini menjalankan fitur MEMS Fusion-nya tadi hingga 5GB. Tapi tetap perlu diingat ya guys, misalnya kalian pakai fitur ini, otomatis sisa memori penyimpanan internal kalian akan terpotong sesuai dengan extended RAM yang kalian pilih. Jadi sesuaikan aja ya dengan kebutuhan kalian nanti waktu pakai sistem ini.
Oh ya, daya tahan baterai dari HP ini terbilang cukup awet ya guys. Karena dari pengalaman saya selama pakai HP ini, screen on time-nya itu bisa menyentuh di angka sekitar 8 jam. Walaupun ada kemungkinan bisa berbeda hasilnya dengan kalian nanti, tapi paling enggak nih, ini bisa jadi sedikit gambaran kalau efisiensi daya yang diberikan oleh chipsetnya di smartphone ini sudah berjalan cukup baik. Hanya aja sedikit keluhan saya nih guys soal pengisian daya cepatnya yang udah 33 watt ini. Karena untuk ukuran smartphone dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh, rasanya fast charge 33 wattnya ini kurang bekerja dengan baik. Sebab untuk mengisi daya baterai HP ini dari 11% ke 44% memakan waktu hingga 1,5 jam. Tapi lagi-lagi bisa jadi ini hanya soal softwarenya aja ya guys, yang perlu dapat update untuk memperbaiki AI pada fungsi pengisian daya cepatnya itu. Ya, sekarang kita bahas untuk kameranya. Dibekali setup triple kamera pada bagian back covernya, HP ini sudah disematkan satu buah lensa kamera utama sebesar 48 megapiksel, kamera telefoto sebesar 13 megapiksel, dan lensa kamera virtual sebesar 2 megapiksel. Sedangkan untuk lensa kamera selfie-nya, HP ini sudah dibekali satu buah lensa kamera selfie yang beresolusi sebesar 16 megapiksel. Yang mana menurut saya, hasil jepretan foto dari HP ini tuh udah terbilang baik guys. Baik dalam kondisi low light ataupun cukup cahaya. Tapi sedikit saran dari saya nih guys, untuk kalian yang mau ambil foto pada malam hari, sebaiknya gunakan mode super malamnya, karena bisa hasilin gambar yang lebih tajam dan juga detail objek yang ditangkap jauh lebih bagus lagi. Oh ya, HP ini juga punya fitur 30 kali ultra zoom loh guys. Meskipun hasilnya jauh dari kata baik, tapi paling enggak fitur ini tuh terbilang cukup membantu ya. Misal kalian penasaran dengan objek-objek yang letaknya jauh dari pandangan mata kalian kayak gini guys. Jadi nggak ada salahnya ya buat kalian coba nanti. Dan untuk kalian yang penasaran sama hasil perekaman videonya, ini dia sampelnya guys. Ya, jadi ini adalah hasil kualitas perekaman video dari kamera depannya Infinix Zero 5G yang punya resolusi sebesar 16 megapiksel. Dan ini untuk fitur ultra steady-nya atau kestabilan gambarnya belum saya aktifin ya guys. Dan kayak begini kualitasnya. Nah, cuman kalau misalkan dari segi warna ya, menurut saya ini udah cukup baik ya guys. Kalian bisa lihat di sini untuk warna hijau daunnya juga masih kerasa bagus. Cuman untuk tone warna kulit aja yang menurut saya ini agak kurang guys. Cuman untuk eksposurnya sendiri menurut saya ini agak over sedikit ya, karena langitnya ini kelihatan warna putih banget. Nah, setelah ini bakal saya kasih lihat ke kalian bagaimana kalau fitur ultra steady-nya diaktifin guys. Ya, ini untuk fitur ultra steady-nya udah saya aktifin ya guys di kamera depannya, dan hasilnya seperti ini. Kalau dari segi gambar ini agak sedikit nge-crop ya guys untuk ultra steady-nya aktif. Cuman kalau dari kestabilannya memang agak sedikit membantu ya. Jadi nggak terlalu banyak guncangan di hasil perekaman videonya ini. Cuman bagaimana hasilnya guys? Apakah ini lebih baik dengan misalkan dibandingkan dengan yang sebelumnya tadi tanpa fitur ultra steady-nya aktif? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, setelah ini bakal saya coba kasih lihat ke kalian bagaimana kualitas perekaman video di kamera utamanya si Infinix Zero 5G ini. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera utamanya atau kamera belakang si Infinix Zero 5G yang punya resolusi sebesar 48 megapiksel. Dan ini sebelum mode ultra steady-nya saya aktifin ya guys. Dan lagi-lagi kalau saya lihat untuk hasil kualitas gambarnya ini terasa lebih baik ya daripada kamera depannya tadi. Karena untuk saturasi warnanya ini menurut saya udah cukup pas guys, karena bisa ngasilin warna yang cukup hijau kayak gini guys. Kalian bisa lihat. Dan untuk dynamic range-nya juga kerasa sedikit lebih luas ketimbang yang kamera depannya tadi. Nah, ini saya coba bawa jalan sedikit ya. Dan nanti kalian bisa tulis aja di kolom komentar gimana hasilnya apabila dibandingkan dengan yang fitur ultra steady-nya saya aktifin guys. Oke, sekarang untuk fitur ultra steady-nya udah saya aktifin ya guys. Dan kalian bisa lihat sendiri bagaimana kestabilan gambarnya. Apakah dirasa cukup baik atau biasa aja. Cuman memang lagi-lagi kalau untuk fitur ultra steady-nya kita aktifin, ini pasti akan menghasilkan gambar yang sedikit lebih nge-crop dari yang sebelumnya ya guys ya. Nah, seperti ini apabila kita aktifkan dengan fitur ultra steady-nya. Dan ngomong-ngomong, dari tadi saya untuk resolusi perekaman videonya ini saya setting di 1080p 30 fps ya guys.
Cuman kalian bisa untuk dimaksimalin di 4K 30 fps untuk kedua kamera, dari kamera depan maupun kamera belakang smartphone ini. Nah, jadi beginilah kualitas perekaman video dari kamera depan maupun kamera belakangnya Infinix Zero 5G guys. Ya, jadi saya rasa cukup ya guys video review soal Infinix Zero 5G ini. Dan ketika video ini tayang, seharusnya kalian udah bisa dapetin HP ini lewat marketplace Shopee dengan harga first sale-nya di 3.399.000 untuk varian RAM 8/128 GB-nya. Jadi buat kalian yang tertarik dengan HP ini, langsung aja klik link pembelian yang udah saya cantumin di kolom deskripsi yang ada di bawah ini. So, kalau gitu seperti biasa buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian nggak suka sama videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video review berikutnya.